tapi kontennya saya bikin Jawa semua. Jadi saya mengenalkan dari sedikit untuk mengenalkan lagu dolanan anak yang bahasa Jawa atau lagu Lelo Lelo Ledung gitu ya. Saya masuknya dari lagu bahasa Inggris dulu. Jadi biar nggak langsung gitu. Mimpi saya ingin membuat sebuah mungkin blueprint atau apa ya istilahnya, modul yang standar, modul yang bisa diaplikasikan di daerah-daerah lain. Konsep semacam ini, pembelajaran di rumah, yang bisa misalnya dibawa ke Nusa Tenggara Timur atau ke pulau kecil yang mungkin sudah hilang bahasa ibunya, tradisinya, jadi dikembalikan lagi. Di Desa Karangrejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, terdapat suatu tempat yang menjadi rumah bermain dan belajar bagi anak-anak setempat. Di areal seluas 3.000 meter ini terdapat sekolah bernama iCare Nusantara. Pendirinya ialah wanita bernama Galuh Larasati. Berawal dari keprihatinannya melihat kondisi anak-anak di sekitar kawasan Candi Borobudur yang minim literasi dan mulai hilangnya tradisi Jawa, Galuh Larasati atau yang akrab dipanggil Atik, mendirikan sekolah ini. Metode yang ia pakai adalah mengajarkan falsafah Jawa dengan bahasa Inggris. Tapi kontennya saya bikin Jawa semua, jadi saya mengenalkan dari sedikit. Untuk mengenalkan lagu dolanan anak yang bahasa Jawa atau lagu Lelo Lelo Ledung gitu ya, saya masuknya dari lagu bahasa Inggris dulu. Jadi biar nggak langsung gitu. Anak-anak didik iCare Nusantara usianya beragam. Tidak ada kelas di sekolah ini. Semua anak dari beragam usia campur menjadi satu. Di antaranya adalah Abel Farmadani atau biasa dipanggil Abel, dan Melodia Faradiba atau biasa dipanggil Imel. Mereka berusia 10 dan 9 tahun. Setiap hari sepulang sekolah, Abel dan Imel datang ke tempat Atik untuk bermain dan belajar. Mereka merasa betah karena tempat ini membebaskan. Karena di sini tuh kalau belajar tuh nggak dipaksa, jadi kalau mau bermain tuh juga boleh-boleh aja, belajarnya terakhiran gitu boleh. Soalnya tuh orangnya ramah-ramah, baik-baik, dan kita tuh kalau misalnya buat salah, dinasihatnya tuh pelan-pelan. Kedua anak yang sudah ikut kegiatan iCare Nusantara sejak kelas 1 SD ini mengaku memiliki kegemaran permainan anak yang berbeda. Aku suka main gamelan, karena kalau main gamelan tuh musiknya tuh gimana ya, kalau main gamelan aku suka karena nanti ada yang nyanyi, ada yang mainin gitu. Dakon. Soalnya dakon itu tuh melatih otak kita. Melatih otak gimana? Boleh tolong jelasin? Kita harus berpikir gimana caranya biar ini bisa masuk ke target. Inspirasi sekolah bermain dan belajar ini datang dari buku Toto-chan. Buku karangan Tetsuko Kuroyanagi ini berisi tentang nikmatnya pendidikan dan pentingnya menumbuhkan karakter anak secara alami. Sejak kecil, wanita berusia 51 tahun ini sudah senang menjadi guru dan bermain sekolah-sekolahan. Nah, dari situ mimpi saya mulai terbentuk bahwa suatu hari ingin buat sekolah kecil seperti yang ada di novel itu, dan bermimpi ingin melihat ke Jepang, ingin lihat sekolah itu waktu itu. Nah terus
berjalannya waktu, saya ingat juga pesan Bapak waktu kami digusur, anak-anak semua dipanggil, dikumpulkan, dan Bapak bilang kita dapat uang pengganti rugi. Kenyataan pahit harus tergusur dari desanya bernama Kenayan untuk pembangunan Taman Wisata Borobudur membuat Atik terlecut semangatnya untuk membuat sekolah agar masyarakat sekitar Borobudur tidak hanya menjadi pedagang asongan. Ia ingat pesan orang tua, terutama ibunya, Kasih, yang memprioritaskan uang ganti rugi tersebut untuk pendidikan Atik dan saudara-saudaranya karena pendidikan adalah tiket keluar dari himpitan ekonomi. Mereka harus pintar, mereka harus sekolah, karena waktu mereka dapat ganti rugi kan biasa uang langsung dibuat beli macam-macam seperti mobil, kendaraan-kendaraan yang terbaru gitu ya. Habis itu rusak, kemudian tempat usaha sudah nggak ada, dijual, nggak ada apa-apa, akhirnya ya mau nggak mau hanya berdagang gitu. Salah satu kisah sukses dari anak didik Atik adalah Rimbang Setiawan. Pria berusia 35 tahun ini awalnya tidak fasih berbahasa Inggris. Berkat bimbingan dari Atik, ia mampu memperbaiki kemampuan bahasa asingnya. Ia bahkan bekerja di kapal pesiar dan sudah menjelajahi berbagai negara. Awalnya ia sempat ragu untuk mengejar mimpinya bekerja di kapal pesiar. Namun Atik meyakinkannya dan mendorongnya untuk terus maju. Sampai sekarang, yang awalnya tadinya saya dimulai dari tukang bersih-bersih di housekeeping itu kan, terus ya saya keinget juga apa yang disampaikan Bu Atik, jangan puas sama keadaan, bersyukur harus tapi jangan puas sama keadaan, kamu harus improve. Terus waktu itu ada bukaan lowongan di kapal itu untuk bagian technical state staff, dan saya tertarik di situ karena tadinya kan background saya juga siaran radio 7 tahun, terus saya coba apply, alhamdulillah saya lolos dan sampai sekarang. Tekad dan karakter yang kuat dari anak didik Atik adalah berkat 5 ajaran di sekolahnya, yaitu olahraga, olah rasa, olah pikir, olah sukma, dan olah watak. Kelima ajaran ini diajarkan pada anak didik dengan harapan bahwa mereka akan memiliki jiwa dan raga yang sehat sehingga mampu menghadapi tantangan hidup ke depan nantinya. Dan hidup ini kan banyak yang akan kita hadapi, jadi kalau olah rasanya kuat, olah pikirnya kuat, solusi pasti akan mudah buat anak-anak. Nah ini yang pelan-pelan saya sampaikan, kalau olahraga itu ya memang harus, kita tiap hari harus gerak ya. Olahraga di luar ruangan seperti berenang menjadi favorit anak-anak didik. Selain bermain air, mereka juga mendapatkan pelatihan bagaimana gerakan renang yang baik dan benar. Salah satu kegiatan outdoor di iCare Nusantara ini adalah berenang. Anak didik mendapatkan hadiah berenang setelah menyelesaikan 10 buku. Salah satu manfaat berenang bagi anak kecil adalah membiasakan diri di dalam air sehingga tidak mudah tenggelam. Dan saya juga melalui yoga ini selalu ada tema-tema. Hari ini temanya misalnya nyawang karep misalnya gitu. Nyawang karep itu keinginan-keinginan gitu. Kita itu kan full, aku ingin seperti itu, aku ingin punya itu, punya seperti yang punya orang itu. Jadi banyak keinginan. iCare Nusantara tidak hanya perhatian pada anak didik.
Ibu dan nenek dari anak didik pun turut dibina. Atik membuat kelas yoga seminggu sekali bagi para ibu dan nenek. Dulu, Atik mempelajari yoga untuk memperbaiki postur tubuhnya yang agak bungkuk. Setelah mempelajari yoga dan menemukan beragam manfaatnya, Atik pun mulai memperkenalkan gerakan-gerakan yoga pada ibu dan nenek di sekitar tempat tinggalnya. Atik merasa bahwa yoga juga dapat membantu dalam beribadah. Kemudian sholatnya jadi lebih pelan, karena kan kalau yoga itu saya arahkan konsentrasi penuh. Jadi baca doanya juga lebih meresap daripada kesusu-susu gitu ya Mbak. Nah terus habis sholat, habis zikir itu saya ajarkan gerakan stretchnya dari yoga dan tidur sebentar. Itu savasana, itu mereka senang sekali. Salah satu murid yoganya adalah nenek bernama Istiqomah. Nenek berusia 73 tahun ini rajin mengikuti kelas yoga. Ia merasa perubahan berarti ia rasakan pada badannya setelah rutin mengikuti gerakan-gerakan yang dicontohkan Atik. Setelah beberapa kali diberikan contoh sama Bu Atik, dan setelah di rumah juga dipraktekkan sebelum tidur dan mau bangun pagi, itu badan yang kemarin-kemarin agak kaku atau tenggeledik istilahnya Jawa kuno itu nggih. Kok istilahnya urat itu agak kendor, dan juga manfaatnya memang banyak. Dengan melakukan gerakan yoga, ibu dan nenek di iCare Nusantara ini mendapatkan beragam manfaat untuk kesehatan jiwa. Yoga membantu mengurangi produksi kortisol, hormon stres, dan meningkatkan produksi serotonin atau yang juga disebut hormon bahagia. Gerakan pada yoga menciptakan kejernihan dan ketenangan mental. Jadi saya memberitahu ke ibu-ibu, ambil savasana sehari paling nggak sekali. Paling enak itu habis sholat duhur, karena itu pas puncak-puncaknya kita penuh gitu ya. Jadi kalau kita rileks sebentar, habis savasana kalau bisa sampai tertidur lebih bagus. Nah itu bagian dari mengolah emosi. Tak lupa Atik menyisipkan ajaran-ajaran falsafah Jawa di dalam kelas yoganya. Wanita kelahiran 2 Februari 1973 ini sengaja mengadakan kelas yoga untuk menerapkan betapa pentingnya memiliki lingkungan rumah dengan jiwa dan raga yang sehat. Ia percaya pendidikan di rumah itu penting dan seharusnya bisa seiring sejalan dengan pendidikan sekolah. Dan saya juga melalui yoga ini selalu ada tema-tema. Hari ini temanya misalnya nyawang karep misalnya gitu. Nyawang karep itu keinginan-keinginan gitu. Kita itu kan full, aku ingin seperti itu, aku ingin punya itu, punya seperti yang punya orang itu. Jadi banyak keinginan. Saya belajar itu diamati. Nah, nanti pelan-pelan saya masuk ke filsafat Jawanya, terus nanti tema berikutnya belajar semeleh gitu gimana. Atik percaya bahwa yoga mengajarkan ibu dan nenek di lingkungannya untuk menyadari bahwa dalam mendidik anak diperlukan upaya untuk terus mendidik diri sendiri menjadi pribadi yang lebih baik dan memberi contoh pada anak. Yoga bermanfaat mengurangi stres. Kegiatan bagi ibu anak didik iCare Nusantara ini merupakan me time bagi mereka yang sudah berkutat seharian dengan pekerjaan rumah tangga. Yoga juga bermanfaat memperbaiki struktur tubuh. Kelas lain yang diadakan di iCare Nusantara yaitu kelas memasak dan berjualan di pasar. Pasar di sini bukan pasar betulan, melainkan replika pasar. Disebut Pasar Kenayan sesuai nama desa tempat asal Atik. Di sini anak didik, ibu dan juga nenek berlatih berjualan di pasar dan juga memasak makanan khas daerah ini.
Anak didik berusia 9 tahun, Meriska Nata Azara atau yang biasa dipanggil Meriska, berlatih menjadi penjual pecel Borobudur. Pecel ini adalah salah satu makanan khas daerah setempat. Ini latihan yang ia perlukan untuk melatih kepercayaan diri yang nantinya berguna kala ia bekerja kelak. Lebih pandai bicara sama orang, sama bisa berhitung bahasa Inggris, dan bisa belajar di sini. Istiqomah juga turut serta. Ia bahkan menurunkan ilmu membuat getuk belendo yang ia dapat dari orang tuanya ke anak-anak didik di iCare Nusantara ini. Di sekolah ini memang Atik membebaskan jika ada yang ingin berbagi ilmu. Ini sesuai dengan beberapa bagian dari ajaran di sekolah ini, yaitu kolaborasi, di mana yang punya ilmu dapat membagi ilmunya pada yang lain, dan juga akurasi dalam melakukan sesuatu. Kemudian akurasi itu segala sesuatunya kita usahakan tepat gitu. Meskipun kita kemarin bikin misalnya belajar bikin minyak kelapa, itu juga harus tepat semuanya. Kelapanya seperti apa, jangan tua sekali, jangan muda sekali, apinya harus seperti apa, kemudian cara ngaduknya juga nggak boleh asal. Semua tepat, itu dicatat semua, itu sebagai storytelling gitu. Makanya dari ibu-ibu yang seperti Bu Is yang mengajarkan kami bikin kelapa, itu minyak kelapa, dalam dia bercerita saya catat semua. Kepanjangan dari iCare yaitu integrity atau integritas, collaboration atau kolaborasi, A untuk akurasi, responsibility atau tanggung jawab, dan excellent atau unggul. Diharapkan anak-anak didik di sini mampu mempunyai semua hal tersebut sehingga menjadi generasi unggul. Istiqomah sendiri merasa perkembangan positif terjadi pada diri cucu-cucunya setelah mengikuti kegiatan di iCare Nusantara, terutama dalam hal mengurangi pemakaian gawai. Alhamdulillah kan pulang sekolah, sekarang kan pulangnya untuk yang kelas besar sampai jam 2. Untuk anak kelas 1 pulangnya jam 12. Nah itu setelah adanya ini memang terasa sekali untuk mengurangi mainan HP itu. Ternyata setelah itu sekolah saya berhentikan sebentar, saya nulis sampai jadi satu buku sampai terbit, itu proses yang panjang. Dengan tulisan saya itu saya bisa membiayai pendidikan. Ternyata dari royalti sebagai penulis baru yang belum terkenal itu juga tidak gampang gitu. Selain beraktivitas sebagai pendidik, Atik juga menjadi pemandu wisata bagi turis asing yang menginginkan tur pribadi. Biasanya Atik akan menjemput turis tersebut di kota Yogyakarta. Kali ini ia kedatangan 2 tamu dari Belanda. Atik kemudian membawa tamu ke situs candi terdekat. Tidak hanya sekedar wisata ke candi saja, di tur ini juga memperkenalkan interaksi antar budaya. Kedua turis Belanda, Sophie dan Mindel, diajak untuk berinteraksi dengan anak-anak di iCare Nusantara, sehingga anak-anak didik dapat berlatih kemampuan bahasa Inggris mereka. Sophie dan Mindel pun mengajarkan permainan menggunakan kartu yang mereka bawa dari Belanda. Bagi kedua perempuan yang baru saja lulus sekolah menengah atas ini, pengalaman yang mereka dapatkan sungguh berharga. It was a good experience. She showed us not only like the most famous ones, but she also showed us the temples that not all tourists go to, so it was more like a private tour. And she really explained a lot about like the history and about what the people do there, and not only about like what you see. I think it's really like you learn about the culture and like religions, but also like with the little kids you learn about how they get like
something learned like English or cooking classes and stuff like that, and the culture of their own. So I think it's really nice that we can give something of our culture to them, like the Dutch things, and also that we get to learn about them. Selain sebagai pemandu wisata, Atik juga memiliki kemampuan menulis. Bukunya yang berjudul Melatih Serat Kagem Ibu masuk dalam Honor List International Board on Books for Young People atau IBBY tahun 2018. Karyanya yang lain, Nawung Putri Malu dari Jawa, adalah novel pertama yang terbit tahun 2013. Ternyata setelah itu sekolah saya berhentikan sebentar, saya nulis sampai jadi satu buku sampai terbit, itu proses yang panjang. Nah, terus saya saya sampai jadi penulis. Saya berharap dengan tulisan saya itu saya bisa membiayai pendidikan. Ternyata dari royalti sebagai penulis baru yang belum terkenal itu juga tidak gampang gitu. Usaha Atik untuk melestarikan budaya Jawa terdengar hingga ke negeri Kangguru. Dosen dan mahasiswa-mahasiswa yang datang dari salah satu universitas di Sydney ini mengaku kagum dengan sekolah ini. Jadi ini dalam rangka Global Studio Program yang diselenggarakan oleh University of Technology Sydney. Ini satu mata kuliah yang membawa anak-anak mahasiswa kami itu keluar dari lingkungan university ke dunia luar, dan kami memilih tujuan Global Studio ini salah satunya adalah Jogja, dan ke tempat Mbak Ati ini adalah kami melihat bagaimana komunitas yang dibangun Mbak Ati sebagai local champion ini. Para mahasiswa ini tampak antusias mencoba beragam kegiatan di Pasar Kenayan ini. Mereka bisa menganyam, mencoba membuat gerabah, dan juga mencicipi tempe serta minuman kelapa nan segar. Menurut saya sangat luar biasa sekali dari sisi desain yang seperti miniatur, membawa jiwa budaya kita yang lama, yaitu budaya pasar, ke tempat ini, lalu membuat aktivitas-aktivitas yang sangat unik dan membangun semua pengetahuan berdasarkan pengetahuan tradisional ke dunia modern. Menurut saya sangat luar biasa. Usaha Atik untuk melestarikan budaya Jawa tidak selalu mulus. Mantan PR manajer salah satu hotel di Yogyakarta ini mengaku kendala pasti ada. Namun beruntung baginya, banyak teman yang membantunya. Nah, kalau Kaleidoscope of Java Tour itu Mbak, itu kendalanya apa sejauh ini? Kalau Kaleidoscope of Java Tour itu awalnya kami sangat ramai, hampir tiap hari saya nggak dapat libur selama holiday season, karena kami disupport oleh buku panduan internasional Lonely Planet. Tapi akhir-akhir ini karena ada pembatasan pengunjung, kemudian pemandu wisata juga harus dari dalam Taman Candi Borobudur, jadi agak kesulitan buat saya dan juga tamu karena tiketnya semakin mahal, jadi mereka consider lebih langsung. Tapi kalau tadi kan saya lihat ada baca di Borobudur di dinding itu, iya. Itu boleh tolong jelasin nggak? Baca di Borobudur itu adalah bagian dari perpustakaan kecil kami untuk mendekatkan buku pada anak-anak. Dan saya dapat support besar dari sahabat saya di Jakarta, Mas Win dan Ibu Kanti yang juga founder baca di Tebet, dan mereka punya mimpi besar juga untuk bikin baca di mana-mana. Jadi kami berjalan beriringan gitu, dan kami mendapat support juga buku-buku untuk anak-anak di Borobudur.
Nah, kalau untuk tamu, tadi kan ada tamu dari Sydney ya Mbak ya? Nah, itu cukup sering nggak sih ada tamu-tamu asing maupun dalam negeri ke iCare Nusantara ini? Untuk kunjungan student seperti ini setahun biasanya 3-4 kali. Jadi mereka tidak hanya dari luar negeri, tapi juga dari mahasiswa dari seperti ISI. Belajar dari filosofi di balik bentuk Candi Borobudur, Atik melihat perpaduan antara Jawa dan Buddha menjadi sebuah karya yang indah. Ia membayangkan jika semua orang, tidak hanya di Borobudur, tidak hanya orang Jawa, namun dari suku yang berbeda, bersama-sama bergandengan tangan, saling belajar dan mengisi. Mimpi saya ingin membuat sebuah mungkin blueprint atau apa ya istilahnya, modul yang standar modul yang bisa diaplikasikan di daerah-daerah lain. Konsep semacam ini, pembelajaran di rumah yang bisa misalnya dibawa ke Nusa Tenggara Timur atau ke pulau kecil yang mungkin sudah hilang bahasa ibunya, tradisinya, jadi dikembalikan lagi. Masih ada harapan bagi dunia pendidikan Indonesia. Atik berharap dengan iCare Nusantara, pembelajaran dengan cara yang menyenangkan seperti yang sudah ia terapkan selama ini dapat mengembalikan identitas bangsa Indonesia. Mimpi besarnya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Wangra, yang artinya berbeda tetap satu, hanya satu kebenaran yang ada. iCare Nusantara ini harapannya akan ada di setiap daerah di seluruh Indonesia, menjadi kekayaan bangsa Indonesia, dan kita bangga dengan kekayaan budaya yang beragam ini. Dan mulai dari bangsa Indonesia ini kita bisa menyuarakan bahwa perbedaan yang ada, yang tidak hanya 1-2 ini, membentuk sebuah harmoni dalam bangsa Indonesia yang harapan saya akan menyinari ke bangsa-bangsa yang lain.